Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Surya Permana, kelas B Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Manusia yang bertemakan arti tujuan hidup manusia, makna serta hakikat hidup manusia. Yang pertama tentang arti tujuan hidup manusia. Apa sih tujuan hidup manusia? Pertanyaan tersebut sering dilontarkan oleh berbagai macam pihak terhadap seseorang yang sedang menjalani proses pendewasaan dari umur 20 tahun sampai 25 tahun. Tanpa kita sadari, pertanyaan-pertanyaan hal kecil tersebut sangat berarti dan sangat dalam maknanya ketika memang kita sebagai manusia harus mempunyai tujuan hidup. Secara umum, tujuan hidup manusia adalah proses penetapan identitas diri terhadap sesuatu melalui tindakan kita untuk menciptakan kedepannya yang lebih baik. Hanya saja setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, tergantung bagaimana cara mereka menghadapi masalah tersebut. Menurut Plato, manusia terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, akal. Yang kedua, itu manusia mempunyai semangat. Dan yang ketiga, manusia itu mempunyai nafsu. Nah, dalam segmen yang saya akan terangkan di sini, yaitu mengenai nafsu. Manusia seringkali terbelenggu atau terlarut dalam nafsunya sendiri. Karena apa? Karena manusia mempunyai egonya masing-masing yang harus dipertahankan. Nafsu itu bisa menjadi baik bila mana bagaimana kita bisa mengontrol nafsu tersebut ke dalam hal-hal yang positif. Namun nafsu tersebut bisa kita jadikan konotasi yang sangat negatif bila mana pembawaan kita dalam mengontrol nafsu, emosi, serta ego tersebut tidak bisa kita bawa secara hal yang positif. Kemudian balik lagi ke tujuan, itu yang terpenting adalah tujuan manusia hidup adalah untuk mencari sebuah kebahagiaan. Namun setiap orang mempunyai kebahagiaannya masing-masing. Setiap orang ingin mempunyai kebahagiaannya tersendiri, tergantung bagaimana. Namun terkadang manusia pun juga terlalu larut terhadap kebahagiaannya tersebut. Mereka terlalu asik berfoya-foya, mereka terlalu asik bersenang-senang, sampai mereka lupa akan waktu. Karena memang proses pendewasaan itu perlu bimbingan serta arahan dari berbagai macam pihak, yaitu yang pertama orang tua, mungkin guru, serta orang-orang terdekat kita. Jika tidak ada orang yang bisa membimbing atau mengarahkan, tentu kita sebagai manusia itu tidak mempunyai arah dan tujuan. Kemudian mengenai hakikat hidup manusia.
Yang pertama itu hakikat. Ada berbagai macam hakikat yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri. Suka ataupun tidak suka, hal tersebut memang pasti akan terjadi. Contohnya adalah kematian. Hakikat manusia itu ya pada akhirnya mereka akan mati. Semua makhluk hidup pun juga sama seperti itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, hal tersebut, kematian adalah ujung dari kehidupan kita pada akhirnya. Namun hal tersebut tidak menjadikan setiap manusia tidak memiliki tujuan. Tentu saja tujuan tetap harus dinomorsatukan. Mengenai tujuan, jika memang pertanyaan tersebut terlontar terhadap diri saya akan menjawab tentang tujuan saya sebagai manusia adalah saya ingin berlaku bebas. Saya ingin menjadikan diri saya menjadi diri yang bebas, tidak terpatok terhadap sesuatu hal. Saya akan menjadikan diri saya tanpa ada kekangan dari pihak kedua, kerabat, teman, ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena mereka akan menghalangi dari tujuan kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, carilah tujuan kita sebisa mungkin